Halo. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Kak udah hadir di poin hari ini. Ya, dengan senang hati. Oke, sebelumnya Kak Dode silakan memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dode Joviana Putra, biasa dipanggil Dode. Saya dari Gianyar, lahir pada tanggal 8 Juni 2004. Mungkin segitu saja. Oke, kalau untuk hobi Kak Dode mungkin bisa diceritakan hobinya untuk apa? Saat ini sih saya belum tahu hobi saya apa, soalnya kerjaan saya cuma tidur doang gitu. Jadi mungkin ngegame ya, karena palingan saya jarang keluar, paling kalau keluar itu ngampus gitu ke BM gitu. Oh, jadi hobi Kak Dode cuma ngegame aja sama tidur ya Kak? Iya. Oh. Jadi Kak Dode sukanya tidur juga? Iya, tidur. Oke, include ya Kak. Jadi berikutnya mungkin saya akan bertanya kenapa kakak masuk ke departemen sekarang, atau dari hobi kakak yang suka tidur dan bermain game, apakah di departemen yang sekarang ini ada kecocokan kakak? Mungkin karena hobi saya seperti itu, saya ingin kayak merubah kepribadian saya menjadi kayak pengen masuk kan pengabdian masyarakat gitu ya, kayak bisa bersosialisasi dengan masyarakat gitu, lebih punya banyak teman gitu. Oh, jadi bisa lebih mengasah lagi ya, nanti kayak gimana. Oke. Berikutnya coba dong Kak Dode ceritain pengalaman organisasi Kak Dode sebelum Kak Dode mengikuti organisasi BEM. Untuk pengalaman organisasi saya sebelum di BEM itu ada di SMA, saya pernah jadi OSIS 2 tahun. Dan kalau di Banjar itu jadi STT, keturunan studi. Oh, sedikit banyak ya kayak? Ya, sedikit sih, cuma 2. Ya 2, tapi lebih dari 1 kan Kak, jadi banyak. Jadi mungkin Kak Dode bisa menceritakan lagi nih, menurut Kak Dode BEM itu seperti apa sih? Mungkin bisa dibandingin sama organisasi-organisasi yang kakak ikuti. Sebenarnya sih sama aja sih, organisasi itu kayak BEM itu kayak organisasi yang bisa dibilang meningkatkan saya itu, misalkan saya kan orangnya sedikit introvert ya, bisa dibilang gitu. Jadi sekarang itu kayak berubah step by step, sekarang nggak introvert lagi, bisa dibilang gitu. Oke, jadi dari teman-teman sebelumnya, dari yang introvert, dengan adanya organisasi kakak sudah tidak menjadi introvert lagi. Oke, jadi memiliki perubahan yang sangat bagus ya di dalam diri kakak. Iya. Oke, jadi menurut kakak nih, orang yang cocok menjadi anggota BEM itu orangnya seperti apa? Orang yang cocok jadi anggota BEM itu kayak bekerja keras tentunya, juga bisa bersosialisasi dengan temannya, dan juga bisa bekerja sama dengan tim. Misalkan ada event-event kayak dia Sentalis itu bisa bekerja sama, nggak kebanyakan miskomunikasi misalkan seperti itu. Oke, jadi lebih ke kerjasama ya? Iya, kerjasama. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya, selama mengikuti BEM, coba kakak berikan beberapa suka dan duka kakak. Untuk suka saya sih seperti yang tadi itu, yang kayak bisa merubah saya ke lebih yang baik, dan juga bisa mempunyai banyak teman dengan beda-beda jurusan seperti itu, kayak punya banyak teman lah intinya gitu. Oke, jadi di dalam mengikuti organisasi BEM, Kak Dode jadi memiliki banyak temannya. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya Kak, perbedaan kakak selama mengikuti organisasi BEM ini, mungkin kakak bisa memberikan beberapa perbedaan dari segi positif dan negatifnya, atau kakak memberikan manfaat selama kakak mengikuti BEM. Oke, untuk perubahan positifnya itu saya harus lebih berkembang dalam memperkembangkan public speaking saya. Misalkan untuk pengembangan negatifnya mungkin untuk waktunya ya, saya kan cukup jauh ini dari Gianyar, bisa 1 jam perjalanan gitu, apalagi di pelosok-pelosok desa kan, jadinya waktu itu kurang ya, nggak bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Oke, jadi lebih ke tidak bisa memanage waktu ya Kak. Pertanyaan berikutnya nih, menurut Kak Dode, apa sih kekurangan dari BEM Instiki yang perlu kita benahi? Untuk kekurangannya sih mungkin dalam kayak Kak Vera yang tadi bilang, kayak circle-circle itu sih. Soalnya saya banyak menemukan circle banyak kayak perkumpulan sini situ, nggak kumpul bareng-bareng seperti itu. Oke, mungkin dari circle ya Kak Dode. Kak Dode punya nggak sih sesuatu
apa sih, bagaimana caranya biar circle-circle seperti itu tidak ada di dalam satu organisasi? Mungkin kita bisa merangkul mereka kayak bareng-bareng gitu, yuk kerjasama gitu, biar mereka itu kayak mau bersama kita gitu, kumpul bareng gitu, jadi fun jadinya gitu, lebih diajak sering bersama-sama gitu ya Kak? yeah. Oke, jadi kan ada nih beberapa orang atau dari Kak Dode sendiri merasa BEM itu sangat berat, BEM ini sangat berat. Mungkin Kak Dode bisa memberikan suatu pesan atau motivasi agar orang-orang seperti itu bisa mendapatkan kembali semangat mereka dan tetap mengikuti BEM. Kalau berat sih bisa dibilang berat juga sih, tapi kan kembali ke diri kita sendiri juga. Kalau emang kita mau memulainya, kita juga harus bisa mengakhiri itu semua dengan sempurna, itu sih. Oke, jadi apa harapan Kak Dode buat anggota BEM Instiki? Harapan saya semoga anggota BEM Instiku tetap kompak juga, pertemanannya bisa terjalin dengan mesra misalkan gitu. Bisa terus bersama-sama gitu. Oke, tetap kompak dan tetap bersama-sama ya. Yeah. Di luar dari BEM nih, Kak Dode kan pasti punya media sosial ya. Salah satunya Instagram. Apa sih Kak Instagramnya? Mungkin bisa di-share. Untuk Instagram saya itu @dw.jopik. Itu sudah ada. Oke, jadi di Instagram Kak Dode ada beberapa foto dan ada beberapa pamflet kegiatan juga ya. Iya. Dari foto-foto Kak Dode bisa dilihat Kak Dode itu emang introvert banget ya. Ya nggak sih Kak? Iya, karena sering pakai masker gitu. Iya benar, sering banget pakai masker. Mungkin nanti Kak Dode bisa memancarkan aura-aura positif, kan udah banyak dapat aura positif ya dari BEM. Mungkin bisa juga kayak aura positifnya itu dituangkan di Instagram. Ya. Oke. Baik, terima kasih sarannya. Oke Kak Dode, mungkin sebagai penutup ya dari pertanyaan kami, Kak Dode bisa kasih satu quotes. Quotes saya sih simpel saja sih, bahagia itu sederhana. Oke Kak Dode, bahagia terus ya, bahagia itu sederhana. Ya. Terima kasih ya Kak Dode. Ya.